Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan kerja kelompok kami, yaitu alat penyemprot pertanian dengan traktor semi otomatis. Di sini kami ada 3 anggota kelompok. Yang pertama ada Adi Wahyu Kurniawan dengan NIM 520 141 80 27. Yang kedua ada Alda Putra Wicaksono NIM 520 141 90 6. Yang ketiga ada Abim Nurpis Naya NIM 520 141 90 90. Next. Latar belakang pertanian di Indonesia merupakan sektor yang termasuk paling besar. Hal ini juga menyebabkan Indonesia menjadi negara agraris yang di mana sektor pertanian menjadi sektor utama. Namun tentu seiring berjalannya waktu, diperlukan inovasi untuk meningkatkan hasil yang ada sehingga hasil produksi akan semakin efektif dan baik. Hal ini diperlukan suatu mekanisasi pertanian. Mekanisasi pertanian dalam arti luas bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, meningkatkan produktivitas lahan, dan menurunkan ongkos produksi. Penggunaan alat dan mesin pada proses produksi dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kualitas hasil, dan mengurangi beban kerja petani. Dari hal tersebut, kelompok kami memiliki inovasi berupa pengembangan alat traktor semi otomatis, yang di mana traktor ini juga memiliki alat untuk penyemprotan insektisida ataupun pupuk yang dapat digunakan dalam pertanian. Inovasi ini diharapkan dapat dikembangkan lagi dan mampu untuk membantu para petani dalam melakukan pekerjaannya. Tujuan: menjadikan pengembangan alat traktor semi otomatis sebagai sarana meningkatkan sumber hasil pertanian. Yang kedua, mengembangkan alat traktor semi otomatis menjadi sarana mempermudah dalam penebaran pupuk di dunia pertanian, khususnya ladang kering. Yang ketiga, pengembangan alat traktor semi otomatis dapat dijadikan acuan atau sumber inovasi dalam pengembangan alat-alat pertanian lainnya. Selanjutnya, manfaat: meningkatkan kualitas panen petani karena dapat mengontrol kadar pupuk yang diberikan pada tanaman. Yang kedua, meningkatkan nilai jual produk hasil pertanian karena hasil panen yang bagus. Yang ketiga, meningkatkan nilai ekonomi serta ramah lingkungan. Yang keempat, membantu petani dalam meringankan pekerjaan karena sangat efisien digunakan dalam dunia pertanian. Yang terakhir, biaya yang murah untuk perawatan dan harga terjangkau. Selanjutnya dapat diteruskan sama Mas Abim. Ya, terima kasih untuk Mas Alda. Untuk selanjutnya itu analisis kebutuhan produk. Dapat dilihat dari gambar di samping, gambar acuannya. Dari data gambar di samping menunjukkan bahwa produktivitas dan nilai daya beli petani juga meningkat. Dalam NTP merupakan suatu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. Pertumbuhan produktivitas petani ini perlu adanya alat untuk menunjang pertanian. Dengan itu, kelompok kami mengembangkan alat traktor semi otomatis yang sangat berguna dalam berbagai sistem pengolahan pertanian. Segmen yang kami bangun pada alat ini dikhususkan pada alat bantu pengendalian pertumbuhan tanaman dan pembasmian hama. Untuk alat traktor semi otomatis dikendalikan dengan remote control jarak jauh.
yang mana dalam penggunaannya dapat menekan waktu dan biaya operasional. Sangat efisien. Bahan-bahan yang digunakan dalam traktor semi otomatis ini dengan limbah logam yang tetap diuji kekuatan tahan beban. Produksi yang murah dengan kualitas yang tetap terjamin memudahkan dalam pemasaran produk yang terjangkau oleh petani. Slide selanjutnya, Mas. Untuk slide selanjutnya itu metode perancangan. Untuk metode perancangan yang akan digunakan yaitu menggunakan metode Pahl dan Beit. Berikut skemanya dapat dilihat pada PowerPoint. Untuk metode perancangan yang digunakan, mengapa kita menggunakan metode Pahl dan Beit? Yaitu karena pembuatan alat penyemprotan pertanian dengan traktor semi otomatis sangat dapat digunakan untuk meliputi yaitu menggunakan model-modelnya yaitu sesuai dengan perancangan Pahl dan Beit, yaitu yang pertama adalah dimulai dari perencanaan dan penjelasan tugas, kemudian perencanaan konsep produk, perencanaan bentuk produk, dan yang terakhir untuk detail perancangannya sendiri. Terima kasih. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Adi Wahyu Kurniawan. Oke, untuk selanjutnya yaitu tentang perancangan dalam traktor semi otomatis ini. Nah, dalam perancangan dan penjelasan tugasnya yaitu tahap ini meliputi pengumpulan informasi, permasalahan dan kendala yang dihadapi. Tetap dilanjutkan dengan persyaratan mengenai sifat dan performa tuntunan produk yang harus dimiliki untuk mendapatkan solusi. Ada alat traktor yang masih banyak digunakan dalam pertanian kecil, hanya digunakan sebagai alat bantu yang dikendalikan secara manual, sehingga perencanaan alat traktor semi otomatis berguna untuk mempermudah kegiatan pertanian lainnya yang bisa dikendalikan secara semi otomatis sesuai kebutuhan. Nah, dalam penggunaan traktor semi otomatis ini kita merancang bisa penggunaan untuk penyemprotan hama dan penyemprotan dalam pupuk cair untuk tanaman itu sendiri. Jadi tugas dari alat traktor ini membantu pertanian untuk mempermudah kegiatan dalam pertanian tersebut. Kemudian yaitu perancangan konsep produk. Perancangan konsep produk digunakan untuk memberikan beberapa solusi alternatif konsep produk sebelum dilakukan evaluasi. Tahapan ini diawali dengan mempelajari dan menganalisa spesifikasi produk yang telah ada. Hasil analisa spesifikasi produk yang berkaitan dengan memetakan struktur fungsi komponen, sehingga dapat disimpulkan beberapa variasi solusi pemecahan masalah konsep produk. Pada alat traktor semi otomatis memiliki konsep sebagai berikut, yaitu ekonomis. Dalam hal ini, alat traktor semi otomatis dapat diproduksi secara efisien, dengan jumlah yang terjangkau dan biaya perawatan yang mudah. Dalam segi ekonomis ini, memudahkan dalam petani yang mendapatkan penghasilan rendah, sehingga dapat membeli dan merawat alat traktor ini dengan murah. Yang kedua yaitu tempat guna. Tempat guna yang dimaksud adalah penggunaan yang lebih mudah dan produktif dalam dimensi alat, rangka, motor, dan alat tambahan yang bisa disediakan pada kegiatan pertanian. Yang ketiga adalah keselamatan. Keselamatan terhadap penggunaan alat traktor terhadap manusia dan lingkungan sekitar dengan perlindungan alat kerja yang kualitas tinggi. Dalam keselamatan ini, untuk perlindungan manusia sendiri yaitu dengan menggunakan alat pada bahan-bahan traktor yang ramah. Ramah di sini itu ramah lingkungan, ramah terhadap manusia, sehingga tidak merusak tanaman-tanaman yang petani dikelola. Selanjutnya yaitu perancangan bentuk produk. Perancangan bentuk produk memerlukan beberapa pertimbangan untuk menentukan keputusan
atau solusi setiap proses perencanaan. Berikut merupakan langkah-langkah dalam perencanaan alat traktor semi otomatis, yaitu memilih material dan teknik produk. Dalam hal ini kita memilih material untuk menyusun, mulai dari rangka, roda, dan mesin yang akan digunakan. Yang kedua yaitu mencari produk atau desain produk jadi yang tersedia di pasar. Dalam hal ini kita mencari produk yang sekiranya menjadi konsep dasar dalam pembuatan traktor ini, sehingga kita bisa memodifikasi menjadi lebih tepat guna dan efisiensi yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu mendalami keterbatasan ruang dan waktu. Untuk ini kita menghemat dalam memilih-milih biaya dan juga waktu perencanaan yang seefisien mungkin. Yang keempat yaitu mengidentifikasi komponen-komponen alat. Dalam komponen-komponen alat ini kita perlu mengidentifikasi hal-hal apa saja yang mempengaruhi dalam penggunaan traktor semi otomatis ini, sehingga dapat kita gunakan lebih maksimal. Yang kelima yaitu mengembangkan fungsi dan ketepatan alat terhadap target operasional. Nah, ini adalah tujuan kita untuk membuat traktor semi otomatis ini, sehingga fungsi dan ketepatan alat terhadap target operasional itu tepat guna dan lebih membantu dalam hal pertanian. Yaitu, dan yang keenam memberi bentuk. Membentuk di sini yaitu membuat desain agar alat traktor semi otomatis ini bisa lebih minimalis hingga mudah digunakan. Yang selanjutnya itu evaluasi. Evaluasi di sini hal-hal apa saja yang sekiranya kurang dalam pembangunan dan perancangan traktor semi otomatis ini. Yang selanjutnya itu perbaikan material dan cara produksi. Perbaikan material di sini adalah kita membuat komponennya dan kita mengetes apakah sudah layak atau belum suatu komponen, semisal rangka kok terjadi patah atau lengkung, sehingga kita bisa memperbaiki dan cara produksi yang lebih tepat. Yang terakhir yaitu perbaikan bentuk. Dalam perbaikan bentuk ini kita membuat finishing terhadap produk sehingga produk dapat tepat guna dan kegunaannya lebih maksimal. Itu selanjutnya perancangan detail. Perancangan detail merupakan hasil keputusan perencanaan berdasarkan tahapan sebelumnya. Luaran atau hasil akhir dari tahapan ini adalah gambaran rancangan lengkap dan spesifikasi produk untuk pembuatannya biasa disebut dokumen produk. Dalam kesempatan kali ini saya hanya menampilkan gambar bagaimana prototipe dari alat traktor semi otomatis ini. Terlihat dalam gambar terdapat 3 roda dalam perjalanan alat traktor dan rangka. Yang bagian silver atau yang berdiri tegak itu adalah tangkinya yang menampung air untuk penyemprotan. Yang sebelahnya adalah mesin. Mesin di sini guna untuk berjalan traktor dan alat pemompa air, sehingga kita memaksimalkan komponen-komponennya. Yang di bagian tengah kita akan menyisipkan sistem robotik sehingga pengaturan dalam penyemprotan dan gerak jalan dalam traktor bisa kita pantau. Sekian dari saya. Untuk teman-teman bisa tambahan. Untuk dari saya sendiri cukup sih, Mas. Oke, untuk kelompok 1 sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaian kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.